Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi akan menampilkan sebuah video. Cekidot. Niti Sartika. Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Neti Sartika. Nah, di video kali ini saya akan mewawancarai seorang wanita yang bekerja sebagai guru. Nah, ini dia. Boleh perkenalkan Kak, namanya siapa, tinggalnya di mana, dan pekerjaannya apa? Oh ya, nama saya Feni Rosanti. Saya tinggal di Martubung, Pasar 7. Saya bekerja sebagai seorang guru. Guru sekolah di mana Kak? Saya bekerja di guru SMP MTS Awaslia Pematang Johar di Martubung. Motivasi apa sih untuk pekerjaan ini menurut Kakak? Motivasi, kalau dibilang motivasi, saya termotivasi itu dari sejak kecil sih. Karena menurut saya pekerjaan menjadi seorang guru itu merupakan pekerjaan yang mulia ya. Karena tanpa adanya guru, tanpa adanya guru mungkin tidak akan ada seorang tentara, tidak akan ada seorang polisi, mungkin seperti itu. Mungkin ini saja yang saya sampaikan dari dalam video kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Dila Ananda. Siang Bang, boleh mengganggu waktunya sebentar? Boleh Kak. Perkenalkan, saya Dela Ananda dari program studi Psikologi Universitas Potensi Ulama. Adapun tujuan saya di sini ingin mewawancarai Abang tentang kepuasan kerja. Apakah Abang berkenan? Berkenan nggak? Kalau boleh tahu nama Bang siapa, kerja di mana, dan sebagai apa? Saya Muhammad Jin Ansori. Saya bekerja di PT Sri Kandi Inti Lestari. Saya sebagai operator Kak. Kepuasan apa yang Abang dapatkan dari pekerjaan tersebut? Kalau kepuasan di dalam pekerjaan saya ya termasuk gaji lah Kak. Gaji dan juga jam waktu kerjanya dan juga lingkungan kerja Kak. BPJS, OFF dapat? Kalau BPJS sama OP dapat. BPJS kami dipotong setiap bulan sekali dari gaji kami, dan OP itu setiap hari Minggu Kak. Nominal gaji Abang bisa disebutkan? Kalau gaji ya UMR Kak, sekitar 3.200.000 Kak. Oke, terima kasih ya Bang. Selamat siang. Sofi Nabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofi Nabila dari Fakultas Psikologi Universitas Potensi Utama Medan. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai seorang karyawan. Baik, kita langsung saja. Perkenalan, boleh kenalkan diri terlebih dahulu? Halo, nama saya Rupendi, saya tinggal di Tanjung Mulia, saya kerja di toko. Kalau boleh tahu, nama tokonya toko apa ya? Saya bekerja di toko Yugos Medan. Itu toko bergerak dalam bidang apa? Bergerak dalam bidang menjual kain-kain sofa. Oh, kain sofa. Kalau boleh tahu nih, abangnya udah berapa lama kerja di toko tersebut? Baru menjalani setahun sih. Baru menjalani setahun, lumayan. Kalau boleh tahu nih, sebelumnya abang pernah merasakan stres dalam bekerja? Pernah. Pernah. Boleh dijelaskan sedikit, menurut abang nih, stres dalam bekerja itu seperti apa sih? Stres dalam bekerja itu perasaan yang menekan dalam menghadapi pekerjaan dan melebihi kemampuan saya. Kalau boleh tahu tuh, penyebab abang bisa stres dalam kerja itu apa? Penyebabnya? Karena dari atasannya. Dari atasannya. Seperti kayak nyuruh-nyuruh gitu ya. Nyuruh-nyuruh apa segala macam gitu ya. Terus nih, bagaimana cara abang untuk menangani stres dalam bekerja tersebut? Saya mengatasinya dengan cara tidak terlalu memikirkannya, tapi saya terus melakukan apa yang dia perintah. Terus maksudnya terus melakukan apa yang dia perintah karena memang dia bos gitu ya. Sadar dengan apa yang kita punya, bahwasannya kita ini cuma bawahan dia gitu ya. Karena dia yang berkuasa. Oke. Tapi sejauh ini nyaman lah ya dengan pekerjaan ini? Kalau untuk nyaman, tapi dengan perintah dia ya melebihi batas saya gitu. Mau tidak mau juga ya. Oke, baik, mungkin segitu saja. Terima kasih untuk waktunya dan atensinya. Semoga sukses untuk kedepannya. Amin. Oke,
Assalamualaikum warahmatullahi Ya wabarakatuh. ini man gula. dalam kerja perusahaan gitu. Kayak perusahaan ini kan. Dan kita perusahaan bergerak di bidang kasih ya, jual. Ada kendala-kendala misalnya saat barang yang nggak laku gitu kan, apakah barangnya tetap di situ atau kayak macam dikembalikan lagi ke tempat asalnya atau kayak gimana? Oh, kalau dari kita sih kan perusahaan, kenapa misalnya barang yang sebelumnya nggak laku gitu. Nah, jadi kita biasanya dari perusahaan itu bisa dikasihkan harga promosi gitu. Promosi itu berupa potongan harga. Nah, berupa potongan harga itu dari perusahaan. Misalnya ditentukan harga handphonenya itu flashnya berapa gitu. Misalnya dari 2.400.000. Nah, ini kan dia udah barang lama nih, jadi dia kena mau keluar terbaru itu biasanya dikasih cashback gitu. Potongan 100.000 Kayak mengadakan promo gitu Iya, ya, dalam mengadakan setiap promo. satu bulannya gitu. untuk menghabiskan produk yang sebelumnya gitu. Karena kan kita kan kalau mau melakukan produk baru itu kita juga harus menghabiskan produk lamanya dulu gitu. Nah, dengan cara kenapa dia produk lama itu yang karena kita punya produk baru ya kita dengan caranya itu promosi harga. Jadi kita dari perusahaan dikasih harga sekian karena harganya yang tadi bilang sama kita itu lah dia pembukaan harganya. Terus ketika saya kan terusnya kan barangnya kan sebagian nggak ada yang terjual. Jadi apakah ada tekanan harus mencapai target dari bosnya atau gimana? Kalau karena ada perusahaan itu pasti setiap perusahaan itu ada kan untuk mencari bilang bahwasannya kan ya kita kan memang bawahan itu kan ya pasti ditekankan untuk menjual suatu produk itu ya. Jadi kalau misalnya pun produk itu tidak ada lagi udah discontinue ya kita jual produk yang ada gitu. Yang terbaru yang sekarang ini apa gitu produk yang terbaru biar supaya kita mencapai target kita. Macam apa kita kan mencari waduh bingung lah. Oke lah, jadi intinya lah dalam perusahaan ini ada juga tekanan dalam bekerjanya. Jadi ada juga barang yang kalau sebenarnya barang yang dibelikan kita adakan promosinya gitu lah. Kalau masalah tekanan kan semua kan setiap perusahaan Lesbi Frida Sihombing. Di sini saya akan mewawancarai salah satu karyawan yang bekerja di salah satu perusahaan di Medan. Oke, untuk pertamanya, kakak boleh memperkenalkan diri? Perkenalkan, nama saya Roma Taritona. Kesibukan saya sehari-hari itu sambil kerja sambil sebagai mahasiswa juga. Oke, untuk saat ini kakak bekerja di mana? Saya bekerja di salah satu PT yang ada di Medan itu, yaitu PT Original Gimbal Suite Indonesia. Oke, itu bergerak di bidang apa? Itu bergerak di bidang sarang burung walet, yaitu untuk pembersihannya dan pada hasil akhirnya akan diekspor ke luar. Untuk lamanya kakak bekerja di situ udah berapa lama? Sekitaran 2 tahun. Oke, posisi kakak di sana? Posisi saya sebagai salah satu leader di operator satu. Leader itu sebenarnya tugas utamanya itu hanya mengarahkan, di mana itu kan dibagi per kelompok, gitu kan. Di mana satu kelompok ini kan kita pimpinannya harus selesaikan kerjanya. Sama kakak jadi leader itu ada keluhan tentang anggota kakak nggak? Jelas ada. Apalagi itu misalnya keluhannya kedatangan anak baru. Misalnya kita dikasih 1 atau 2 atau 3 orang anak baru. Nah, di situ kita kan akan menjelaskan dari nol dan mengajari dia dari nol. Itu aja sih keluhannya. Kalau untuk keluhan-keluhan yang lain untuk anak lama itu tidak terlalu fatal. Di keluhan tadi itu cara kakak kayak mana? Biasanya saya menyikapinya untuk keluhan anak lama itu saya melakukan pendekatan diri. Nah, misalnya contohnya mengajak ngobrol dengan baik agar mereka mau bekerja sama untuk membantu anak baru agar bagiannya terselesaikan. Untuk anak baru? Kalau untuk anak baru, saya tetap membimbing, mendekatkan diri juga, gimana orang itu tidak patah semangat atau agar muncul semangat untuk bekerja.
lebih giat atau lebih fokus gitu. Oh, berarti karena memang harus ada target yang kejar juga ya. Selama kakak bekerja di PT tersebut, pernah nggak kakak merasa stres? Hampir tiap hari sih. Biasanya itu diakibatkan apa? Biasanya itu ada 3 faktor. Yang pertama, kejelekan sarang. Yang kedua itu tekanan dari atas. Yang ketiga, lingkungan kerja. Nah, dari atasan itu kita ditekan bahwasanya harus untuk menjaga kebersihan, bentuk, dan susut. Sementara yang ada di lapangan tidak sesuai atau misalnya terjadi kendala, misalnya pembuangan sampah yang terlalu banyak. Jadi itu kan pecah. Sementara kita selesaikan ke atas atau setelah selesai di tangan kita di anak cabut tidak sesuai. Dari rekan kerja itu apa aja? Dari rekan kerja itu biasanya gini, kita kan sebagai leader. Nah, kita mengarahkan. Jadi kadang kalau kita mengarahkan, kadang orang itu dengan enggan mengiyakan. Namun tetap diakan. Dan balasannya kita diomongin di belakang. Cara kakak untuk menangani stres kakak sendiri kayak mana? Biasanya sih saya break sejenak atau ke kamar mandi gitu kan, atau bahkan diam. Bahkan juga saya kadang nyanyi sendiri tapi dengan nada yang kecil. Karena takutnya mengganggu karyawan lain juga ya kan? Oke, kakak kerja di perusahaan ini, kakak udah ada merasa kepuasan kerja tersebut nggak? Pastinya sih ada. Ini kepuasan kakak itu di mana aja? Contohnya digaji lebih dari cukup lah untuk kita sehari-hari gitu kan. Terus kadang bonus. Thanks for watching.